video kali ini, saya Nanda Salsabila dan teman saya Prila Sita Munawaro dan juga teman saya Feni Eliana akan menjelaskan terkait segmentasi, targeting, positioning pasar dan juga perilaku konsumen pada salah satu produk susu yang terkenal di Indonesia, yaitu susu Ultramilk yang diproduksi dari PT Ultra Jaya Milk Tbk. Sebelum lebih jauh, kami menjelaskan terkait segmentasi, targeting, dan posisi pada produk susu UHT Ultramilk. Kita harus tahu apa yang dimaksud dengan segmentasi, targeting, posisi pasar, juga latar belakang dari susu UHT Ultramilk ini. Mari kita simak video berikut ini. Susu adalah sumber gizi yang baik untuk tubuh. Susu juga memiliki fungsi dan manfaat yang banyak bagi tubuh. Nah, di usia produktif, susu membantu untuk pertumbuhan tubuh. Sementara itu, di usia dewasa, susu membantu untuk menopang tulang agar tidak keropos. Nah, di Indonesia sendiri banyak produksi susu. Salah satunya adalah PT Ultra Jaya Milk, di mana PT Ultra Jaya Milk merupakan pionir produk susu cair UHT di Indonesia dan menjadi pemimpin pasar dengan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% selama 40 tahun. Ultra Jaya juga menyediakan produk susu cair berkualitas tinggi dan berhasil memimpin pasar industri di Indonesia dengan tetap konsisten menjaga mutu, rasa, dan kealamian produk susu Ultramilk. Bagian dari segmentasi pasar adalah suatu proses mengelompokkan pasar yang berbeda-beda menjadi kelompok-kelompok pasar yang homogen, di mana setiap kelompok ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan karakteristik pembeli dari pasar tersebut. Nah, analisis segmentasi pasar dari produk susu cair Ultramilk ini terdapat 3 segmentasi, yaitu segmentasi demografis, segmentasi geografis, dan segmentasi psikologis. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu segmentasi demografis. Nah, produk susu Ultramilk ini ditujukan kepada seluruh masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, karena pada usia anak-anak dan remaja sangat menyukai apa yang namanya susu, dan juga untuk memberikan energi mereka dalam beraktivitas. Yang kedua yaitu segmentasi geografis, di mana di Indonesia sendiri beriklim tropis yang sangat panas, sehingga susu sangat cocok dihidangkan dalam keadaan dingin, dan pada saat musim hujan, susu sangat cocok dihidangkan biasa atau tidak dingin. Ketiga, segmentasi psikografis. Produk Ultramilk ini ditujukan kepada seluruh kelas sosial, baik kelas menengah ke atas maupun kelas menengah ke bawah, karena harganya yang sangat terjangkau. Pengertian targeting. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang Anda jadikan sebagai target pasar. Selanjutnya, targeting produk susu Ultramilk. Targeting pasar produk susu Ultramilk berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, seimbang di mana Ultramilk adalah susu cair yang dapat dikonsumsi baik oleh laki-laki maupun perempuan berdasarkan usia. Target market produk Ultramilk adalah remaja dan anak-anak, juga dari kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas yang sering beraktivitas sehingga membutuhkan tambahan gizi yang cukup. Kemudian pengertian positioning. Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bangunan pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Selanjutnya yaitu positioning produk susu Ultramilk. Nah, sebagai salah satu bahan kebutuhan pokok masyarakat, susu merupakan produk pertanian yang sangat penting. Nah, susu Ultramilk merupakan brand dari salah satu merek susu yang ternama di Indonesia. Nah, produk susu Ultramilk memposisikan dirinya sebagai minuman susu cair sebagai penambah nilai gizi yang praktis untuk dikonsumsi. Dari beberapa konsumen dapat disimpulkan bahwa konsumen memang puas dengan produk susu Ultramilk karena memberikan efek yang sesuai dengan keinginannya, yaitu praktis untuk diminum. Nah, selanjutnya yaitu alasan konsumen untuk membeli pada produk susu Ultramilk ini. Yang pertama yaitu konsumen
gratis, karena itu memiliki rasa bervariasi. Nah, membuat konsumen sangat tertarik untuk mengonsumsinya. Selanjutnya yaitu konsumen memilih ultramilk karena disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, di mana banyaknya aktivitas yang membuat kita kelelahan. Nah, untuk itu konsumen menerima susu ultramilk ini untuk memenuhi kembali cairan tubuh dan membantu proses pembentukan tubuh. Nah, adapun 3 faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli produk susu ultramilk ini. Nah, faktor pertama yaitu faktor secara sosial. Nah, faktor secara sosial ini biasanya dipengaruhi oleh iklan dan lingkungan, di mana dipengaruhi oleh rekomendasi dari teman yang menyukai susu ultramilk. Nah, dan teman tersebut memberitahukan bahwa susu ultramilk ini kaya akan nutrisi. Nah, selanjutnya faktor yang kedua. Nah, faktor yang kedua ini faktor secara fisik, di mana faktor secara fisik ini dirasa konsumen lebih higienis karena susu ultramilk diproduksi dan disterilkan dalam proses ultra high temperatur atau biasanya disebut dengan UHT. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, faktor secara simbolis. Nah, faktor secara simbolis ini dirasa konsumen lebih praktis dalam meminum susu secara langsung tanpa menyuguhnya. Nah, selanjutnya yaitu promosi iklan pada susu ultramilk. Nah, berikut ini kelompok kami akan menampilkan produk iklan pada susu ultramilk. Selamat menyaksikan. Asia, Eropa, Amerika. Tahu nggak, orang di negara maju biasa minum susu cair segar setiap hari. Makanya pintar dan kreatif. Oh gitu, Ma. Selain itu, juga jago olahraga dan teknologi. Kalau Amerika, sama. Orangnya tinggi-tinggi, hebat main basket. Sebab berbagai nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ada dalam susu cair segar. Oke, Ma. Ayo Indonesia, minum susu cair segar setiap hari dan raih prestasi.